Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Zakat TV? Berjumpa kembali dengan saya Devi Permanasari di program Suara Perempuan Muslimah. Sahabat Zakat TV tentu sudah sering mendengar kata proteksi, perlindungan jiwa atau perlindungan kesehatan atau apapun itu. Di samping saya telah hadir Mbak Hendri Yani Safitri. Saya manggilnya apa nih Mbak? Pipit, Mbak Pipit. Ya. Apa kabar Mbak Pipit? Baik, terima kasih Mbak Devi sudah diundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami juga terima kasih dan senang sekali Mbak Pipit sudah hadir di sini. Mbak Pipit, kita ngobrol ya Yes. Tentang asuransi. Betul. Sebenarnya kalau kita ngobrol tentang asuransi ini secara umum gitu, seberapa penting sih asuransi untuk setiap individu? Asuransi itu sendiri artinya proteksi ya, Oke. perlindungan. Artinya semua kita dari berbagai usia wajib diproteksi. Apakah itu jiwanya, atau kesehatannya, atau perlindungan terhadap penyakit kritis. Tapi proteksi atau perlindungan tidak hanya jiwa, bisa juga perlindungan terhadap barang atau benda. Seperti misalnya kita memproteksi mobil, atau memproteksi rumah tinggal, atau tempat usaha. Tempat usaha Iya, gitu ya. juga. Dan memang kalau kita bicara untuk melindungi apa saja memang harus kita lindungi. Betul. Gitu ya. Nah Mbak Pipit, sebenarnya kalau lihat dari sisi asuransinya ya, itu bagaimana pandangan masyarakat Indonesia sendiri? Apakah sudah sangat mengerti dengan asuransi dan melihat itu adalah hal yang sangat penting? Kalau dilihat dari statistik memang dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang 240 juta jiwa, baru 2%. 2%. Jadi dari 2%, Dari 2 dari 100 orang, baru 2 dari 100 orang yang memiliki asuransi. Kalau dibanding dengan negara tetangga kita Malaysia yang sudah 48% atau Singapura yang sudah 200%. Nah, apakah angka itu menunjukkan bahwa ketidaktahuankah atau mengerti tapi tidak mau memulai karena masih ragu-ragu atau bagaimana menurut pengamatan Mbak Pipit? Bisa juga kesadarannya yang belum tinggi atau mungkin awareness-nya tadi dengan pentingnya asuransi. Orang masih ada yang takut asuransi seperti apa karena mungkin pemahamannya atau kurang mendapatkan informasi pentingnya asuransi untuk diri sendiri maupun keluarga. Tapi tadi Mbak Pipit sudah singgung bahwa asuransi itu sebenarnya penting, Ya. gitu. Nah, pentingnya Mbak, pentingnya ini seberapa penting sih, gitu? Pasti nanti ada pertanyaan, iya kalau penting, kami tahu itu penting, tapi seberapa penting? Ya. Nah, kembali lagi asuransi itu sebenarnya adalah sebuah kebutuhan, seperti makan dan minum, bukan keinginan. Jadi kita harus bisa memastikan dulu needs atau wants. Seperti misalnya kita makan, itu sebuah kebutuhan. Karena kalau kita tidak makan, lapar, bisa sakit, bisa meninggal. Artinya seperti itu. Minum juga gitu, sebuah kebutuhan. Kesehatan juga sebuah kebutuhan. Asuransi adalah sebuah kebutuhan. Berbeda dengan keinginan. Misalnya ingin tas, ingin ganti gadget, ingin ganti mobil, dan sebagainya. Itu sebuah keinginan yang masih bisa ditunda. Tapi asuransi adalah kebutuhan. Nah, karena kebutuhan itu no choice, setiap orang harus punya asuransi. Tapi sayangnya mungkin sebagian besar dari sahabat-sahabat kita atau rekan-rekan kita gitu ya, masyarakat Indonesia pada umumnya, itu mereka masih melihat asuransi ini sebuah bukan kebutuhan tapi keinginan begitu. Iya, betul. Karena kurangnya informasi juga dan pemahaman sehingga mereka merasa ketika mengeluarkan sejumlah premi untuk asuransi ada budget yang nambah atau cash flow rumah tangga yang terganggu. Seperti itu. Tapi sebenarnya kenyataannya gimana Mbak? Apakah membayar premi itu kan memang ada, kalau ya misalnya pada saat dulu itu tidak ada dalam anggaran skala prioritas, tapi kebetulan begitu mengenal asuransi penting, oh ya penting, tapi dia harus menganggarkan sekarang. Nah padahal untuk primernya mereka saja gitu, primer contohnya misalnya saya primernya saja sudah ada 5 poin. Berarti kalau ada asuransi tambah satu berarti 6. Betul. Apakah ada salah satu yang harus saya korbankan atau bagaimana? Ya kembali lagi karena asuransi adalah perencanaan keuangan, tentu harus difikirkan dan diatur dan masuk sebagai kebutuhan pokok karena itu bukan keinginan. Jadi memang harus sudah masuk dalam budget kebutuhan. Seperti tadi saya katakan, kalau kita tidak makan, tidak minum, bagaimana? Nah, asuransi harus masuk dalam needs. Ketika itu masuk dalam sebuah kebutuhan, tentu
mau tidak mau menjadi pilihan utama, nggak bisa dikesampingkan kan. Mbak, tadi Mbak Pipit sudah sebutkan bahwa jenis-jenis produk asuransi itu banyak sekali. Ada pendidikan, ada jiwa, ada kesehatan, ada pensiun gitu ya. Nah, sekarang bagaimana sih mengenal produk asuransi itu secara tepat? Artinya itu bisa diaplikasikan untuk keluarga saya misalnya. Jadi kita memilih produk asuransi secara tepat itu bagaimana caranya? Karena semuanya itu kadang-kadang beda-beda tipis gitu. Ya, kembali lagi karena tadi asuransi sesuai kebutuhan, jadi kita harus benar-benar menelaah kebutuhan kita. Misalnya Mbak Devi mau merencanakan pensiun, usia berapa kira-kira mau pensiun? Oh gitu, jadi itu 55 sudah bisa misalnya. Usia produktif kan biasanya orang mulai bekerja 25 sampai 55. Kalau sekarang misalnya Mbak Devi katakan usia 30. Berarti masih ada waktu 25 tahun lagi untuk persiapan masa pensiun. Artinya selama masa produktif itu kita harus siapkan dana ketika pensiun nanti, mau pensiun nyaman atau hilang dari kenyamanan. Seperti itu. Atau misalnya mau buat sekolah anak, kita rancang memang buat kebutuhan pendidikan anak. Atau misalnya untuk kesehatan, apakah kita sudah diganti kantor untuk asuransi kesehatannya, atau tidak diganti kantor, berarti kita harus punya juga. Itu berarti jadi banyak faktor-faktor yang harus kita lihat juga. Betul, ya Mbak ya. Betul. Nah, itu kan juga butuh diskusi dengan keluarga. Tapi sekarang karena ini program kita Suara Perempuan Muslimah, saya ingin tahu sebenarnya perempuan itu peranannya di keluarga itu kan sangat penentu. Gitu vital, ya? Iya, vital, sangat vital gitu, sangat penting. Tapi sayangnya kadang-kadang banyak juga perempuan yang dia tidak produktif. Dia hanya bisa bergerak dari dana yang diberikan oleh suaminya. Nah, seberapa jauh sih Mbak kalau Mbak Pipit melihat hal ini, perannya perempuan harus seperti apa dan harus bijaknya seperti apa yang mereka lakukan agar terpenuhi kebutuhannya termasuk asuransi? Itu tadi ya, sebagai perempuan, sebagai wanita, apalagi berumah tangga, memang di samping bijak mengatur keuangan, juga harus terbuka menerima informasi-informasi utamanya mengenai asuransi. Jadi harus sudah mulai membuka diri, bisa browsing lewat internet, atau kalau ada agen asuransi yang datang menawarkan, terima saja. Dengarkan saja, diskusi dulu, kemudian dipilah lagi kebutuhannya, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan kita, produk yang ditawarkan oleh agen tersebut atau marketing tersebut, sesuai nggak dengan yang kita butuhkan, sesuai nggak dengan yang anggaran yang kita punya. Jadi kita bisa memutuskannya dengan bijak, tidak mengambil sesuai yang ditawarkan. Si agent misalnya harus ambil itu, tapi kita benar-benar diskusikan dulu kebutuhannya tetap apa. Bagaimanapun kita yang memutuskan. Jadi berarti asuransi itu bukan mendahului Tuhan ya, seperti ketakutan masyarakat pada umumnya, tapi justru ini merencanakan agar mempersiapkan diri, melindungi agar kita kelak juga bisa melakukan hal yang lebih baik. Betul. Gitu ya. Jadi ada perencanaan keuangan jangka panjang yang sudah disiapkan sejak awal, sejak masa produktif. Mbak, kita akan lanjutkan lagi. Karena pastinya sahabat Zakat TV juga ingin tahu apa sih bedanya asuransi konvensional dan apa itu asuransi syariah. Satu lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan menarik kita tentang asuransi. Mbak Pipit, tadi kita janji ke semua sahabat Zakat TV untuk menjelaskan perbedaan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Itu bedanya di mana, Mbak? Sebenarnya ada prinsip dasar yang membedakan antara konsep asuransi konvensional dengan syariah. Utamanya dalam hal pengelolaan asuransinya itu sendiri. Dalam asuransi syariah tidak mengenal unsur gharar atau ketidakpastian, kemudian masyir,
misalnya spekulatif atau judi dan riba. Sementara di konvensional ada unsur-unsur seperti itu. Jadi secara syariah Islam itu sesuai dengan sudah sesuai dengan ajaran Islam, karena hal-hal tersebut kan dilarang oleh agama. Iya. Hukumnya menjadi haram. Jadi berarti akan lebih indah dan lebih sempurna lagi kalau kita memilih asuransi yang ternyata itu adalah sebuah kebutuhan utama. Betul. Itu apabila kita memilih syariah. Betul. Jadi gitu aman dunia akhirat. Oke, Mbak, insya Allah. Mbak Pipit, berarti di situ ada yang asuransi syariah ini disebut juga dengan asuransi ta'awun. Iya. Yang artinya tolong menolong atau saling membantu. Betul. Itu tadi ya Mbak, jadi dari pengelolaannya begitu. Iya, jadi di asuransi syariah itu kenapa disebut ta'awun? Karena ada dasar tolong menolongnya. Bisa lebih dijelaskan lagi Mbak? Pada saat ada premi yang dibayarkan, itu dimasukkan ada dalam namanya dana kebajikan. Dana tabaru atau dana kebajikan, di mana apabila terjadi klaim atau bencana atau resiko dari salah satu peserta asuransi syariah, maka akan diambilkan klaimnya itu dananya dari dana kebajikan. Makanya disebut dana tolong menolong antara sesama peserta syariah. Beda. Jadi ada artinya berbagi resiko. Gitu. Berarti ya. Secara langsung bahkan betul. Peserta A pada saat si peserta B mengalami risiko begitu, semuanya peserta syariah ikut membantu. Jadi tidak hanya dirasakan oleh si B ini ya, tapi juga ditolong oleh semua peserta syariah. Peserta asuransi lainnya. Berbeda gitu. Kalau dengan yang konvensional ada transfer resiko. Jadi saya misalnya sebagai nasabah asuransi, saya mengalihkan risiko dengan membayar sebuah premi kepada perusahaan asuransi, sehingga bila terjadi klaim, perusahaan asuransi akan menanggung. Jadi berlaku konsep transfer risiko, di mana kalau asuransi syariah kita berbagi risiko. Tapi apakah itu berarti, ini adalah pertanyaan awam, berarti asuransi konvensional itu kurang bagus begitu? Kembali lagi lebih ke syariah Islamnya ya, kita kembali, karena di asuransi syariah tidak mengenal unsur ketidakpastian, ya, kita nggak boleh terus memberikan spekulasi atau ada unsur gorornya tadi atau judi dan ribanya. Jadi misalnya dalam produk unit link misalnya syariah kan ada pengelolaan investasinya. Nah di konvensional pengelolaan investasinya itu menggunakan bunga. Sementara di Islam dilarang. Nah, kalau yang di syariah kita bebas, tidak ada bunga tapi bagi hasil. Jadi nanti uang yang dikelola itu dibagi hasil bersama. Nah, Mbak Pipit sendiri ini sebagai business director di sebuah perusahaan asuransi, gitu. Nah, Mbak, dari pengamatan Mbak Pipit itu respons masyarakat secara umum bagaimana? Apakah mereka yang menjadi nasabah asuransi syariah itu hanya mereka yang Muslim saja, atau ini juga terbuka untuk mereka yang non-Muslim? Bersyukurnya saat ini masyarakat di luar non-Muslim bisa menerima dengan konsep dasar asuransi syariah, artinya tidak menjadi penghalang bagi mereka, karena mereka juga merasa aman ya, karena mungkin di agama non-Muslim juga dilarang bunga, juga dilarang unsur goror tadi, unsur masyirnya, judi juga dilarang, jadi mereka juga merasa aman dan tidak menjadi masalah untuk memiliki produk asuransi syariah. Proses akadnya bagaimana, Mbak? Nah, tentu pada saat memutuskan ketika mau mengambil salah satu produk asuransi, kembali kebutuhannya dulu apa. Kalau misalnya membutuhkan untuk asuransi jiwa, ada formulir yang harus diisi untuk mengisi asuransi jiwanya. Data-data diisi, pertanyaannya harus diisi dengan jujur, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Karena itu pasti akan berpengaruh pada saat untuk nanti bila terjadi klaim artinya kan kita harus terbuka semuanya di awal. Kalau syariah tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Kemudian setelah mengisi atau declare semua yang ada di dalam formulir, nasabah setuju untuk membayar sejumlah premi seperti yang sudah diperhitungkan. Nah, kita menggunakan akad wakalah bil ujro misalnya dalam produk asuransi unit link. Nah, di situ disepakati, tanda tangan, terjadilah akad. Nanti nasabah akan menerima polisnya sesuai yang dijelaskan. Dan itu tidak ada ketentuan apakah itu premi itu harus dibayar per bulan kah atau
triwulan atau itu mekanisme Mbak. Jadi nasabah bisa memilih mau membayar bulanan atau mungkin ada yang nggak mau bulanan repot, triwulan atau semester atau bahkan tahunan. Tergantung kembali lagi nasabah inginnya seperti apa mekanismenya. Atau sekarang sudah lebih praktis, misalnya mau auto debit dari bank tertentu atau auto debit kartu kredit. Jadi bisa lebih mudah cara pembayaran. Berarti sekarang ternyata ada pengetahuan baru untuk mereka yang masih sangat awam dengan asuransi. Betul. Kalau tadi di awal kita tahu sahabat Zaka TV bahwa asuransi ternyata bukan sebuah keinginan, tapi adalah kebutuhan, dan saat ini sekarang kita juga punya pengetahuan baru, asuransi syariah itu justru kita juga tidak hanya memproteksi diri, tapi kita juga menolong sama kita. Saat lagi kita akan sambung lagi pembicaraan kita yang menarik ini tentang asuransi ya Mbak, supaya sahabat Zaka TV juga tahu. Saat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zaka TV, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Mbak Pipit. Mbak Pipit, tadi kan ternyata kita juga tahu ya bahwa ada asuransi syariah gitu. Nah, asuransi syariah sendiri ada produk untuk memprotek kerugian. Betul, ada. Jadi secara umum memang asuransi dibagi dua ya, ada asuransi general atau umum atau kita kenal dengan asuransi kerugian. Ada juga asuransi jiwa. Di asuransi kerugian sendiri memprotek seperti misalnya mobil atau kendaraannya, rumah atau gedung tempat usaha. Nah, di syariah itu semua ada. Kemudian kalau di jiwa, asuransi jiwanya kita ada yang melindungi jiwanya itu sendiri, kemudian apabila terdiagnosa penyakit kritis membutuhkan sejumlah dana, asuransi yang siapkan, kemudian untuk asuransi pendidikan atau asuransi persiapan masa pensiun, itu semua alhamdulillah sudah bisa ditemui di produk-produk syariah di asuransi di Indonesia. Mbak Pipit, kalau memang ternyata asuransi syariah ini sangat memudahkan semua gitu ya. Sebenarnya asuransi syariah ini sudah mulai dikenal oleh masyarakat kita ini sudah sejak kapan ya Mbak? Di Indonesia kurang lebih mulai sekitar 10 tahun yang lalu ya. Tapi boomingnya mulai dikenal masyarakat itu 3-6 tahun terakhir. Ya, baru mulai tumbuh pesat. Itu karena apa? Karena sosialisasinya kah yang kurang atau caranya yang sampai sekarang juga masih teman-teman di asuransi sendiri untuk mensosialisasikan ini, apakah masih ada kesulitan begitu? Barangkali awalnya bisnis asuransi syariahnya sendiri kan ya yang belum terlalu banyak diminati orang, tapi melihat perkembangannya 3-6 tahun terakhir, kemudian juga izinnya dan sebagainya, dan melihat pangsa pasar juga mulai banyak yang minat, sehingga kemudian perusahaan asuransi dapat berkembang. Kalau menurut Mbak Pipit, melihat dari Mbak Pipit sudah lama di dunia asuransi ini? Alhamdulillah baru 8-9 tahun. Oke, sudah baru 8-9 tahun, tapi bagaimana melihat potensi perkembangannya Mbak untuk asuransi syariah di Indonesia? Syariah, saya sendiri mengenal asuransi syariah itu sekitar tahun 2006. Ya. Ketika dibuka produk unit link ya, utamanya itu respon pasar sangat baik. Artinya masyarakat Indonesia melihat ada satu pilihan, bahwa kalau ada pilihan ada yang halal sama nggak yang halal, kita tentu mau yang halal dong. Nah, lebih aman, awalnya lebih kan nyaman. Betul, awalnya mungkin orang ada keinginan, ada kebutuhan, tapi belum ada wadahnya. Nah, saat ini ada, jadi alhamdulillahnya masyarakat sudah semakin terbuka
dari mulai yang usia produktif ya sampai yang usia masa persiapan pensiun, mereka sudah aware. Bahkan orang tua sudah memasukkan anaknya misalnya untuk perencanaan pendidikan, sudah masukin anaknya dari mulai umur 6 bulan sudah dimasukkan asuransi pendidikan syariah. Artinya kesadaran masyarakat sudah tinggi. Mbak, itu para nasabah asuransi syariah itu lebih banyak mana? Apakah hanya didominir oleh mereka yang menengah ke atas begitu? Karena sekarang premi asuransi bisa disesuaikan. Artinya kembali ke mekanisme, ada yang bisa bayar bulanan, kalau ada yang tidak bisa bayar tahunan tentu memudahkan. Tahunan pun dengan premi tertentu bisa mendapatkan perlindungan maksimal. Jadi artinya sangat membantu. Gitu ya. Mbak Pipit bisa kasih gambaran, karena pasti mungkin masih banyak sahabat Zakat TV juga yang masih ragu-ragu gitu untuk apakah ini memang mereka sangat tahu bahwa ini adalah kebutuhan gitu, apalagi sekarang ada produk syariah yang sangat gampang, sangat mudah dan nyaman dan aman pastinya sesuai dengan ajaran Islam. Nah, tapi bagaimana Mbak Pipit bisa memberikan tips sedikit gitu untuk mereka agar mereka nanti bisa memiliki asuransi itu, karena itu adalah bagian dari kita merencanakan atau mempersiapkan masa depan, Mbak. Iya, jadi hati-hati juga memilih produk asuransi. Kalau mau yang syariah, kita lihat juga ya apakah perusahaannya sudah mendapatkan persetujuan dari MUI dan dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Itu penting ya, Mbak? Ya? Penting, karena legalitasnya untuk sebuah perusahaan asuransi syariah dilihat dari situ. Karena dari Dewan Pengawas Syariah itu kan tugas dan fungsinya adalah sebagai apa ya, yang memonitoring apakah perusahaan asuransi itu menjalankan sesuai ketentuan yang diberlakukan, seperti itu. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, membeli asuransi benar-benar sesuai kebutuhan. Ya, hati-hati juga, jangan tergantung dari penawaran marketingnya atau agentnya lantas putuskan membeli karena tidak enak dengan saudara, karena tidak enak dengan teman. Begitu, tapi benar-benar harus didiskusikan, direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan keuangan keluarga. Tapi ada nggak sih Mbak cara yang bijak? Siapa yang harus diasuransikan? Ayahnya kah atau anaknya? Nah, kebanyakan memang bagi yang belum terlalu memahami pentingnya asuransi, ada beberapa keluarga yang mengutamakan saya lebih baik sekolah anak dulu. Orang tuanya nanti aja, atau orang tuanya nggak penting, atau nanti aja yang penting sekolah anak karena sekolah anak mahal. Tapi kenyataannya yang perlu dilindungi adalah justru orang tua, karena orang tua sebagai pencari nafkah utama, atau misalnya ayah sebagai keluarga yang harus dilindungi, mesin ATM keluarga lah kalau kita boleh bilang ya. Jadi justru orang tuanya harus diproteksi kalau terjadi apa-apa, kalau langsung meninggal, kalau misalnya harus melalui proses sakit kritis membutuhkan biaya banyak, bisa ambil kos dari mana? Apakah harus merelakan tabungan anaknya atau menjual aset keluarga? Nah, dengan adanya asuransi, kita sudah punya perlindungan itu. Jadi benar-benar sebaiknya orang tua dulu, betul anak baik untuk perencanaan keuangan, tapi utamanya keluarga. Tapi sebenarnya asuransi tidak ada pilihan. Semua kita, apakah itu ayah, ibu, anak, semua harus punya proteksi. Karena resiko bisa terjadi kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja, kita tidak bisa memilih. Betul Mbak. Terima kasih. Tapi terakhir ini Mbak Pipit sebagai perwakilan dari perempuan atau muslimah Indonesia, bisa nggak kasih tips mereka untuk para ibu juga yang masih ragu, apa yang harus mereka kerjakan sebagai penentu keputusan keluarga keuangan harus bagaimana? Ya, utamanya sebagai wanita muslimah ya, rencanakan perencanaan keuangan keluarga dengan sebijak mungkin. Kemudian harus sudah berani memutuskan atau memasukkan asuransi sebagai kebutuhan keluarga, bukan keinginan atau sesuatu yang bisa ditunda. Dan satu lagi yang terpenting, mulailah para wanita muslimah Indonesia untuk mau menerima hal-hal atau informasi tentang pentingnya asuransi atau kebutuhan asuransi, sehingga yang informasi yang didapat benar-benar bisa diterapkan untuk perencanaan keuangan jangka panjang.
Terima kasih ya Mbak sudah berbagi, sahabat Zakat TV. Kita dengarkan tadi panjang lebar tentang bagaimana pentingnya asuransi dan bagaimana juga pentingnya asuransi syariah. Dan kita semakin memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar senantiasa membuat perencanaan masa depan. Dan Islam mengakui ya Mbak, bahwa kecelakaan atau kemalangan itu adalah takdir Allah. Tapi yang lebih penting, perencanaan masa depan tetap harus kita persiapkan. Sahabat Zakat TV, terima kasih bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah, dan sampai berjumpa kembali dengan tamu inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Sama-sama Mbak Devi.